Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi ya hari ini bareng Nanang. Nah, hari ini kita mau ngomongin soal wirausaha ya. Bagaimana menjadi wirausaha yang tangguh dan sukses ya di bidang apapun ya. Terutama kalau saat ini kamu sedang kuliah di bidang IT ya, atau komputer ya, atau di bidang teknik informatika ya, atau teknologi informasi. Nah, tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe, ayo di klik dulu ya tombol subscribe-nya ya, agar channel ini semakin berkembang dan menghadirkan konten-konten yang berkualitas seputar dunia IT. Nah, ngomongin wirausaha ya, atau entrepreneurship ya, atau entrepreneur. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjadi pengusaha yang sukses ya, atau menjadi wirausahawan yang sukses. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kamu miliki ya, supaya kamu bisa menjadi pengusaha atau wirausaha yang sukses. Yang pertama itu adalah passion ya. Nah, nanti saya akan jelasin satu persatu apa yang dimaksudkan dengan poin-poin ini ya. Pertama itu adalah passion, yang kedua itu adalah belief, ketiga itu kamu harus punya mindset, yang keempat harus punya habit, yang kelima itu ada yang namanya attitude, berikutnya itu adalah goals, yang ketujuh itu adalah action. Nah, ini semua harus kamu miliki kalau kamu ingin menjadi pengusaha ya, atau wirausahawan atau entrepreneur yang sukses. Nah, kita lihat tentang passion. Nah, ini merupakan sesuatu yang harus kamu miliki ya, atau kamu sebenarnya itu sudah ada di dalam diri kamu ya. Kamu tuh sukanya apa sih sebenarnya itu ya. Jadi ada satu kata-kata kuno di dalam bahasa Indonesia, kamu pernah dengar ya, disebut rencana. Rencana itu kalau passion itu kan bahasa Inggris ya. Nah, rencana ini adalah bahasa Indonesia sebenarnya. Nah, itu artinya itu adalah kekuatan di dalam diri ya, untuk mencintai ya, dan melakukan apa yang disuarakan oleh hati. Jadi kalau misalkan di bidang komputer ya, itu Bill Gates, dia mencintai software ya, mencintai perangkat lunak, dan dia mencintai perangkat lunak ini sejak dia duduk di bangku SMP kira-kira seperti itu. Nah, akhirnya dia suka memprogram ya, membuat program atau software ya, atau aplikasi sebelum dia mendirikan Microsoft. Nah, akhirnya karena dia begitu mencintai dunia perangkat lunak atau software, akhirnya dia mendirikan Microsoft. Microsoft itu sebenarnya singkatan juga dari microcomputer software ya. Akhirnya mendirikan Microsoft ya. Nah, kalau Bill Gates mencintai perangkat lunak atau Microsoft, Steve Jobs yang kita kenal itu juga punya passion di bidang komputer grafik, sehingga akhirnya dia membuat Apple ya. Sampai sekarang kita tahu Microsoft dan Apple itu merupakan dua perusahaan komputer terkemuka ya di dunia. Itu berawal dari yang namanya passion. Itu kamu sukanya apa, kamu bukan sekedar suka tapi benar-benar mencintai ya, seperti itu adalah passion. Nah, yang berikutnya ya, itu adalah kamu harus punya keyakinan. Kamu harus yakin bahwa kamu bisa menjadi pengusaha yang sukses. Itu adalah modal yang harus kamu tanamkan dahulu ya. Jadi dulu Bill Gates waktu mendirikan Microsoft ya, dia yakin bahwa suatu hari itu nanti akan ada komputer di
setiap rumah yang menjalankan perangkat lunak Microsoft ya. Karena dulu kita tahu komputer tuh mahal, harganya ribuan atau jutaan dolar ya, komputer-komputer yang dipasang di perusahaan, mainframe dan sebagainya. Nah, kemudian muncul era komputer microcomputer. Nah, itu akhirnya Bill Gates punya keyakinan bahwa nanti itu di tiap rumah itu ada komputer dan dia menjalankan komputer tersebut menjalankan perangkat lunak Microsoft. Nah, Bill Gates yakin akhirnya Microsoft-nya sukses ya, seperti itu. Kamu harus punya keyakinan yang kuat seperti Bill Gates, seperti itu. Nah, kalau kamu bisa melihat bahwa nanti di masa depan itu kamu bakal sukses, maka kamu akan sukses, seperti itu. Jadi believing is seeing. Jadi sebelum kamu melihat kenyataannya benar-benar sukses, di dalam otak kamu, di dalam benak kamu, kamu yakin bahwa kamu itu akan sukses ya. Kalau kamu yakin, maka kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu yakini tersebut ya. Nah, dulu manusia ingin terbang ya, nah, seperti burung. Nah, akhirnya ada dua orang bersaudara Wright, dia yakin dia bisa terbang. Akhirnya mereka membuat pesawat terbang pertama kali di dunia, dan sampai sekarang manusia bisa terbang ya. Sampai sekarang manusia terbang lebih tinggi daripada burung. Itu karena satu orang ya dulu yakin bahwa dia bisa terbang ya. Sedangkan manusia itu nggak punya sayap gitu. Nah, mungkin kamu juga pernah dengar istilah WYSIWYG. Ini istilah di bidang pencetakan ya. Jadi what you see is what you get. Jadi kalau kita lihat di layar ada gambar kemudian warnanya bagus, dan kalau kita lihat kalau di print maka hasilnya akan sama seperti itu. Itu istilahnya what you see is what you get ya. Jadi kalau kamu yakin bahwa kamu bisa sukses, maka kamu akan sukses seperti itu. Nah, yang berikutnya itu adalah kamu perlu yang namanya mindset. Nah, mindset itu apa? Ya, kita harus berpikir positif ya, atas segala sesuatu ya. Kemudian kita harus percaya diri. Nah, mindset ini merupakan pola pikir ya sebenarnya. Jadi pola pikir supaya kita menjadi sukses itu seperti apa? Kan kita harus berpikiran positif. Kemudian kita harus percaya diri ya. Kemudian berani mengambil risiko ya. Kemudian nikmatin aja ya. Jadi apapun yang kita alami pada waktu kita mendirikan usaha dan sebagainya itu kita nikmati. Kita nggak bisa tiba-tiba jadi pengusaha dengan aset misalkan 100 miliar dolar ya di awal. Jadi sama seperti bayi, begitu lahir nggak mungkin dia bisa langsung lari ya. Dia harus berangkat dulu ya, kemudian duduk, kemudian berdiri, kemudian berjalan seperti itu. Jadi nikmatin saja perjalanan yang ada ya. Dan kemudian kamu harus juga belajar seumur hidup kamu. Jadi jangan berhenti begitu lulus kuliah terus langsung berhenti belajar. Tidak, belajar itu seumur hidup, dan kamu harus berpikiran terbuka. Lihat di sekeliling kamu dan sebagainya, apa yang bisa dikaryakan, apa yang bisa dijadikan ide untuk wirausaha dan sebagainya. Itu kamu harus terbuka. Jadi payung, untuk terjun payung itu berguna kalau payungnya terbuka. Nah, kalau terjun payung untuk payungnya tidak mengembang ya tidak berguna seperti itu. Dan kamu juga harus semangat ya. Ini pola pikir yang harus kamu miliki sebagai seorang wirausahawan atau entrepreneur. Nah, yang berikutnya, kamu juga harus punya namanya habit yang mendukung kamu untuk menjadi wirausahawan ya.
Nah, habit itu adalah tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang, baik secara sadar ataupun tidak, sehingga dia akan menjadi kebiasaan. Ya. Jadi kamu harus membiasakan diri supaya kamu menjadi orang yang sukses. Ya. Ya harus bangun pagi, nggak mungkin pengusaha bangunnya jam 12 siang seperti itu ya. Bangun pagi, terus kamu sholat, ya, kemudian olahraga mungkin sebentar dan sebagainya. Jadi kamu harus bangun, ayam aja bangun jam 4 pagi misalkan ya. Jadi kamu mendengar suara ayam di sini, nah itu ayam bangunnya pagi-pagi ya. Jadi nggak ada ayam bangun kesiangan. Kamu harus memiliki habit yang rajin bangun pagi seperti itu. Nah, kamu juga harus punya kebiasaan belajar. Apapun itu, kamu bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Nah, saya suka bawa buku di perjalanan, entah di kereta, di pesawat, di bus dan sebagainya. Itu saya belajar terus-menerus ya. Itu harus punya habit seperti itu. Yang berikutnya itu adalah kamu harus juga yang namanya amal dalam, misalkan kamu punya uang. Nah, itu kamu misalkan sedekah, kemudian kamu bayar zakat, seperti itu ya. Jadi kita berbagi. Nah, kalau dari awal pun kamu sudah punya kebiasaan seperti ini, nah nanti kalau kamu udah kaya jadi pengusaha, kamu akan terus tetap beramal ya. Jadi mendirikan masjid, untuk rumah yatim piatu, pondok pesantren dan sebagainya. Karena kamu udah punya habitnya, udah punya kebiasaannya seperti ini sejak awal. Ya, nah, kemudian kebiasaan yang bagus itu adalah membaca buku. Ya, seperti yang saya bilang di jalan ya, jangan sampai waktu itu terbuang. Ya. Bill Gates aja itu sebelum tidur itu dia suka membaca buku. Ya. Dan dalam sebulan dia bisa membaca 4 buku seperti itu. Sama seperti Bapak Habibie dan sebagainya. Orang-orang sukses, orang-orang yang mencapai cita-citanya itu dia selalu membaca buku. Seperti itu. Ini habit yang harus kamu miliki. Nah, yang berikutnya, kamu harus punya attitude yang bagus untuk menjadi pengusaha atau entrepreneur. Yang pertama, di dalam hidup ini kita nggak selalu ketemu dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Kadang ada kegagalan, kita muncul ada kesulitan, ada masalah, ada kerugian, ada bencana yang menimpa kita ya. Nah, yang membedakan apa antara satu orang dengan orang yang lain? Nah, orang yang sukses, orang yang berhasil ya, dia akan punya ya positif attitude ya. Jadi dia memiliki attitude yang positif. Kalau terjadi segala hal-hal yang tidak menyenangkan tersebut, maka dia apa yang akan dia lakukan? Dia bersyukur ya. Kemudian dia sabar, ikhlas, tawakal ya. Kemudian diambil hikmahnya kejadian tersebut. Kira-kira apa di balik musibah tersebut ada apa hikmahnya? Mungkin banyak dosa-dosa kita dan sebagainya. Mungkin juga kita kurang bersedekah, kurang beramal ya, kurang membayar zakat dan sebagainya ya. Nah, itu perlu kita ambil hikmahnya dan kita belajar dari kejadian itu bagaimana supaya mengembalikan apa pelajaran yang bisa kita dapatkan sehingga kita bisa jadi lebih baik lagi dengan kejadian itu ya, kejadian yang tidak menyenangkan tersebut ya. Nah, kalau orangnya punya attitude yang negatif, maka dia bisa aja putus asa, mengeluh. Nah, kemudian dia melakukan yang namanya BEJ ya. Dia bukan berusaha efek Jakarta ya, tapi blame, excuse, dan justify. Dia akan cari kambing hitam, menyalahkan orang lain dan sebagainya. Dan kalau kamu udah melakukan seperti itu, kamu akan tidak bisa jadi pengusaha yang sukses. Jadi orang yang sukses dia harus punya positif attitude ya, jangan seperti itu. Dan kalau bisa itu kita ada yang namanya profiting from failure ya, artinya bagaimana kerugian tadi itu kita bisa ubah menjadi kegagalan. Jadi misalkan kamu gagal bikin nasi yang enak, terus nasinya tiba-tiba jadi bubur. Nah, bagaimana sekarang bikin bubur yang
enak ya. Jadi apapun musibah tersebut disyukuri, diambil pelajarannya, kemudian dipelajari bagaimana supaya menjadi yang lebih baik. Apapun takdir yang menimpa kita ya, itu Allah sudah menentukan bahwa itu yang terbaik untuk kita. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapinya ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya itu adalah kamu harus punya goals atau tujuan ya. Ya, misalnya goal itu nggak bisa saya ingin jadi orang sukses, bukan seperti itu. Jadi tujuannya itu adalah misalkan dalam waktu 5 tahun itu saya harus punya aset misalkan 10 miliar. Nah, itu goal, itu udah jelas, udah ada waktunya ya, udah ada jumlahnya, ada seperti itu ya. Jadi goal itu berupa visi misi. Jadi visi misi kemudian nanti diturunkan menjadi goal. Seperti itu. Sepertinya visinya Bill Gates ya, setiap rumah ada komputer menjalankan perangkat lunak. Microsoft itu visinya Bill Gates ya. Nah, goal itu harus smart. Ya, smart ini di sini bukan pintar ya, tapi ada singkatannya, jadi itu spesifik ya tadi. Spesifik, saya mau punya uang berapa sih, seperti itu. 10 miliar dalam waktu 5 tahun. Spesifik ya. Kemudian terukur juga, harus bisa diukur goal tadi ya. Kemudian achievable ya, artinya maksudnya kira-kira bisa kita capai. Tapi achievable ini relatif ya, bisa kita capai atau enggak. Kemudian orang lain bilang itu nggak bisa, itu bukan urusan dia gitu ya. Yang jelas kita bisa, misalkan 10 miliar atau 100 miliar, kalau kita merasa bisa, itu bisa. Kalau orang lain bilang itu nggak bisa, mana urus, seperti itu ya. Kemudian juga realistik atau result oriented, seperti itu. Hasilnya nggak bisa saya mau tumbuh 20%, itu enggak. Tapi berapa, saya mau misalkan 100 miliar atau 1 triliun, seperti itu goalnya ya. Dan juga ada batas waktunya ya, jadi misalkan 5 tahun, 10 tahun, seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah kamu harus action ya. Kamu udah punya segala macam hal-hal tadi, tapi kamu nggak berbuat juga untuk mendirikan usaha. Ya kamu nggak ada actionnya dong, seperti itu ya. Kamu harus action. Nah, action itu dengan cara apa? Ya, kalau ada usaha sukses itu kita pakai jurus yang namanya ATM ya. Amati, tiru, kemudian modifikasi bisnis tadi sehingga kita bisa jalankan. Seperti itu. Dan juga kamu harus berlatih selama 10.000 jam ya. Nah, kalau kita bicara 10.000 jam itu biasanya seorang pilot ya. Jadi pilot kalau dia mau naik dari satu bar ke bar lain itu ya, ke satu jabatan pangkat ya, pangkat kalau di pilot. Kalau di tentara itu kan ada misalkan dari letnan 2, letnan 1 dan seterusnya, seperti itu ya. Maka dia harus punya jumlah jam terbang yang cukup ya, seperti itu. Semakin lama jam terbangnya maka dia akan bisa naik pangkat ya, dan juga dia akan lebih berpengalaman. Jadi kamu harus punya 10.000 jam. Bill Gates itu mendirikan Microsoft. Sebelum mendirikan Microsoft dia sudah punya jam pemrograman berapa ribu jam, seperti itu ya. Kamu harus baca bukunya ini ya, karangan Malcolm Gladwell yang namanya Outliers, The Story of Success. Coba kamu cari bukunya ini di internet ya. Ini yang menceritakan bagaimana untuk menjadi orang sukses di bidang apapun ya. Itu kamu harus punya 10.000 jam latihan ya. Sama seperti musisi, sama seperti seniman dan sebagainya, dia akan tekun ya mengerjakan passionnya itu selama 10.000 jam bahkan lebih, seperti itu ya. Jadi kamu harus action ya. Lakukan apa kamu yang sudah kamu niatkan, kamu jalani usaha kamu tersebut. Nah, bagaimana cara supaya bisa dapat 10.000 jam ya? Ya kamu harus ditulis dan dicatat ya. Kalau pilot seperti itu, dia begitu take off sampai landing itu adalah jam terbangnya dia ya.
Jadi kamu harus bikin rencana usaha kamu itu seperti apa ya, kapan didirikan, kapan apa modal yang dibutuhkan dan sebagainya. Itu kita harus tuliskan di dalam rencana ya. Kemudian kamu harus ikut seminar misalkan ya, seminar apapun itu, seminar wirausaha ya, seminar di dunia IT kalau kamu passion kamu di bidang IT ya. Harus ikut workshop ya. Kemudian training, kemudian on the job training. Jadi misalnya kamu masih jadi karyawan nih ya, itu kamu ada OJT namanya, kamu ditandem dengan senior kamu ya, nanti seperti itu. Kamu bisa dapat pengalaman dari situ 10.000 jam. Terus kamu buat lab dan sebagainya ya. Kemudian ini yang kesukaan saya, baca buku, kemudian kamu praktek. Ini dia ya, bagaimana kita bisa mencapai 10.000 jam. Nah, mungkin itu dulu ya pertemuan kita hari ini ya, bagaimana menjadi wirausahawan yang sukses di bidang apapun yang kamu inginkan ya. Nah, apapun saat ini kamu masih menjadi mahasiswa atau sudah bekerja dan sebagainya, kemudian kamu ingin membuka usaha ya, saya doakan insya Allah bisa menjadi sukses ya, dengan cara kamu menjalankan tips-tips tadi ya. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini ya, kamu bisa kasih like, kemudian komen kamu ya, saya tunggu tentang video ini, dan juga share video ini ya ke teman-teman kamu biar mereka juga belajar apa yang kamu tahu. Dan kamu bisa kunjungi blog saya, linknya ada di video ini juga ya. Dan pastiin ya kamu subscribe ya, klik ada tombol subscribe di video ini ya, tombol subscribe dan bunyiin belnya. Jadi kalau ada video baru dari saya itu akan langsung muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih ya, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.